Profesor Stella Christie baru aja bilang kalau kita itu seharusnya takut dengan generative AI. Karena belakangan ini lagi hype banget tentang kepalsuan yang terjadi di generative AI. Apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Seandainya Anda bilang tidak takut, ini menakutkan. Oke, Anda harus takut. Nah, saya mau cerita karena begitu banyak di media yang tahu tentang begitu hebatnya AI untuk ini dan itu. Semuanya itu benar. Tetapi yang sering tidak di-cover di media, yang kita para scientist itu adalah tahu, dan ini berguna untuk kalian semua, itu adalah artificial intelligence is not as intelligent as you think. Sebagai contoh, saya menanyakan kepada ChatGPT, apakah symptom inherited truculence? Saya juga psikologis kan. Nah, ChatGPT jawabnya ini. Diagnostic criteria for inherited truculence. Ada 5 poinnya. Saya nggak akan baca satu. 1, a tendency to experience and express aggressive, and so on. Kalian pasti nggak bisa jawab seperti ini kan. Nah, tapi jangan khawatir. Ini semuanya palsu. Jadi di ChatGPT itu banyak yang palsu. Saya yang ngarang-ngarang sendiri inherited truculence, terus saya kasih ke ChatGPT-nya. ChatGPT-nya kasih ini loh, diagnosis symptom inherited truculence. Nggak ada itu inherited truculence, itu saya ngarang aja. Tetapi inilah, kalau kalian sebagai manusianya tidak mengerti bahwa ada banyak yang palsu, nanti kalian tahu, pikir beneran ada inherited truculence. Sebenarnya apa yang terjadi di balik layar sampai-sampai Gen AI ini ngasih kita jawaban yang falsi atau palsu? Simak video ini. Simpelnya LLM hallucination ini kejadian pas model menghasilkan teks yang tampaknya relevan, tapi ternyata nggak akurat karena kurangnya referensi secara real. Halusinasi ini muncul pas model coba ngeprediksi kata atau frasa berdasarkan pola pelatihan statistik, bukan berdasarkan pengamatan kontekstual. Dan bias seperti ini tuh kejadian dalam situasi di mana model tuh nggak punya data training yang cukup spesifik untuk menghadapi satu case tertentu yang pernyataannya tuh terkesan ambigu. Nah, LLM hallucination ini ada beberapa jenisnya nih. Yang pertama, halusinasi faktual. Model AI ngarang fakta yang sebenarnya nggak ada. Misalnya kalau Bandung adalah ibu kota Indonesia. Berikutnya ada halusinasi logika. Model AI memberikan kesimpulan yang nggak logis berdasarkan informasi yang diberikan. Contohnya, karena kucing suka makan ikan, maka semua ikan adalah kucing. Yang ketiga ada halusinasi naratif. Model AI ngarang cerita atau detail yang nggak ada hubungannya sama topik. Misal ketika ditanya siapa presiden Indonesia, dia malah cerita tentang sejarah Candi Borobudur. LLM hallucination bisa terjadi karena beberapa hal, diantaranya model AI yang cuma mengandalkan data yang ada. Jadi ketika kita mencoba prompting hal yang mereka belum mengerti, mereka akan melakukan prediksi yang bisa menimbulkan kesalahan. Next, model AI memprediksi teks tanpa pemahaman dan mengabaikan konteks. Juga bisa sering terjadi karena nggak adanya verifikasi fakta, karena saat ini model AI masih nggak bisa atau nggak punya cara untuk meriksa kebenaran jawaban yang dia keluarkan. Oke, aku ada tips untuk ngehindarin LLM hallucination yang mungkin terjadi ini. Kamu bisa prompting dengan cara roleplay. Yes, berikan peran untuk Gen AI supaya dia lebih mengerti konteks. Sebenarnya ada 5 poin utama yang bisa kamu tulis pas kamu lagi prompting. Oke, yang pertama adalah kita kasih role, give a role. Jadi seperti bermain roleplay gitu ya, kita kasih dulu role ke si AI-nya. AI ini akan berperan sebagai apa, atau kasih tahu kalau kita ini seorang apa. Jadi yang menggunakan AI ini tuh siapa gitu. Kemudian berikutnya kita perlu define the goal. Jadi kita harus spesifik gitu ya, goal kita untuk pakai si AI ini tuh apa sih gitu. Setelah kita kasih role, kita kasih tahu spesifik kita ini maunya apa. Kemudian nextnya ada specify audience. Oke,
Nextnya adalah kita spesifikasikan gitu audiensnya atau kita ini sebagai siapa gitu. Pertama di role-nya misalnya Gemini atau Gen AI-nya kita kasih role sebagai planner apapun. Kemudian siapa yang akan menikmati hasil dari prompt itu gitu. Nextnya kita bisa set konteks nih atau restriction. Jadi kita bisa kasih tahu ke Gen AI-nya apa yang tidak boleh diberikan gitu atau apa yang tidak boleh Gen AI ini keluarkan gitu. Nextnya terakhir yang kelima adalah format dari result. Nah, kamu bisa minta ya ke Gen AI-nya misalnya formatnya mau dalam bentuk paragraf gitu atau formatnya dalam bentuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita langsung cobain aja ke contoh Gen AI yang aku pakai gitu ya. Misalnya aku pakai Gemini di sini. Instead of kamu misalnya mau liburan di Bandung selama 3 hari gitu ya. Instead of ngasih prompt kayak gini, misalnya aku ngasih prompt kayak gini gitu ya. Nah, dia kan pasti ngasih jawaban yang lumayan banyak gitu ya. Oke, ini dia hasil yang Gen AI-nya kasih jawabannya gitu ya. Nah, ini kan banyak banget gitu ya. Dan dia udah tahu gitu hari pertama kita kemana, pagi, siang, sorenya. Hari keduanya kemana, dan juga hari ketiganya kemana. Cuman ini formatnya akan sedikit berantakan gitu meskipun kita mudah untuk membaca. Nah, nextnya instead of kamu ngasih kayak gitu, mending kamu coba kayak gini nih. Kamu adalah seorang travel planner, jadi kita kasih role dulu ke Gemini atau Gen AI. Kamu adalah travel planner di bidang wisata lokal. Terus goal kamu apa? Berikan saya plan liburan ke Bandung segini dengan budget segini. Terus audiensnya atau kita sebagai penikmatnya adalah seorang Gen Z yang ingin berlibur dan sedang mencari tempat liburan yang tenang. Kemudian kalau di sini aku kasih restriction-nya tuh ini nih, tempat liburan yang tenang. Nah, terus terakhir kita minta format berikan jawaban dalam bentuk tabel dan rincian harganya. So, ketika kita enter ini, resultnya akan berbeda. Nah, kita akan lebih dikasih ringkasan yang lebih ringkas dan lebih mudah untuk dibaca gitu ya. Nah, ini langsung tips tambahan nih ya. Kalau yang tadi itu kita bacanya nge-scroll ke bawah, kalau ini cukup kita lihat dari tabel ini doang gitu. Pertama, penyebaran misinformasi. Orang bisa aja percaya sama informasi palsu yang dihasilin AI dan menyebarkannya. Yang kedua, bias dan diskriminasi. Model AI bisa jadi menghasilkan teks yang diskriminatif karena adanya bias dalam data trainingnya. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang salah. Bayangin kalau ada orang yang pakai informasi dari AI buat ambil keputusan penting. Bahaya banget kan kalau misalnya informasinya salah. Jangan 100% percaya AI, apalagi kalau kamu ngerjain tugas kuliah dan kamu kopas 100% pakai AI dengan harapan dosenmu gak bakal tahu. Emangnya dosenmu gak pakai AI juga ngeceknya? Itu udah kayak kebodohan kuadrat. 100% kopas tambah lagi disubmit pula tanpa ngecek sedikit pun. So, kita tetap perlu tahu kalau generatif AI atau Gen AI ini masih sebagai copilot, bukan 100% pengganti sesuatu. Meskipun LLM hallucination ini menjadi tantangan yang besar, para peneliti di seluruh dunia nggak akan tinggal diam loh. Mereka terus mengembangkan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Beberapa upaya yang gencar mereka lakuin diantaranya peningkatan kualitas dan kuantitas data training, mengembangkan metode baru untuk mendeteksi dan memperbaiki halusinasi, juga menggabungkan LLM dan teknologi lainnya. Intinya, meskipun LLM hallucination masih menjadi PR besar, tapi masa depan LLM ini cerah. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kita bisa optimis kalau masalah ini bisa diatasi dan AI akan semakin bermanfaat bagi kehidupan manusia. Anyway, shout out ke LinkedIn postnya dari Matthew Wong. Linknya aku sematkan di deskripsi, silahkan dikunjungi karena postnya udah jadi referensi untuk konten ini. Sampai jumpa di konten lainnya dan jangan lupa subscribe. Cheers!